Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita berhati-hati untuk tidak menzalimi orang lain. Baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Karena bisa saja perbuatan zalim itu menjadi penyebab kehancuran bagi kita di akhirat nanti. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang orang-orang yang bangkrut karena kezaliman yang pernah dia lakukan, yang mungkin dia tidak sadar kalau itu akan berbahaya untuk dirinya di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ketika itu sedang duduk dengan para sahabat yang lain. Atadruna mal muflisu min ummati? Apakah kalian tahu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut dari umatku? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di antara kita adalah orang-orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta benda, kata mereka. Karena wajar saja sahabat menjawab itu dengan konteks duniawi, karena kata-kata bangkrut berkaitan dengan harta benda. Lantas Rasulullah SAW menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Al-muflis, orang-orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang-orang yang nanti datang pada hari kiamat. Jadi Rasulullah orientasinya akhirat, jadi berbicara tentang akhirat. Orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang nanti datang di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Bisolatin wa siyamin wa zakatin. Datang dengan salatnya, datang dengan puasanya, datang dengan zakatnya. Mungkin kebaikan-kebaikan yang lain dia pernah lakukan, dia datang dengan kebaikan-kebaikannya. Dengan hajinya, dengan sedekahnya yang begitu banyak. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya'ti qad qadhafa hadha wa syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Tapi dia datang di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekah-sedekah yang lain mungkin yang sangat banyak sekali. Tapi ada juga kezaliman yang telah dia kerjakan yang belum dia tuntaskan ketika di dunia. Ada orang yang dia tuduh, ada orang yang telah dia fitnah, ada orang yang telah dia gunjing. Ya? Disakiti orang lain dengan lidahnya, difitnahnya orang lain. Wa akala mala hadza, diambilnya harta orang lain, mungkin dikorupsi barangkali. Wa safaka dama hadza, dia telah membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dia telah memukul orang lain. Dengan segala bentuk kezaliman yang telah dia lakukan. Fa yu'ta hadza min hasanatihi. Maka yang terjadi apa? Kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan, yang telah dia bawa di akhirat itu, fayu'ta hadza min hasanati. Orang datang kemudian meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang datang berbondong-bondong untuk menuntut keadilan kepada Allah atas kezaliman yang telah dia kerjakan. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Si A datang, diberikan kebaikan yang telah dia kerjakan kepada si A yang telah dizalimi. Datang lagi yang menuntut lain lagi, datang lagi kebaikannya diberikan lagi, terus saja berkurang sampai kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Sampailah kemudian kebaikannya sudah selesai. Habis kebaikan yang pernah dia kerjakan. Pahala salatnya sudah habis, pahala sedekahnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zakatnya sudah habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Kalaulah kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan sudah selesai, sudah habis, sementara yang datang masih banyak, apa yang terjadi? Fa ukhidha khotoyahum
Yang terjadi adalah kemudian keburukan orang yang datang kepada mereka ini, keburukan-keburukan orang yang menuntut ini kemudian diambil. Fayutrahu alaihi, dibebankan kepada orang tadi. Keburukannya diambil, diberikan kepada si yang tadi menzalimi. Keburukan datang lagi orang, keburukan ditimpakan lagi, ditimpakan sampai kemudian tidak lagi ada yang datang, tapi kebaikan sudah habis. Bahkan keburukan ini ditimpakan kepadanya, dosa-dosa ini ditimpakan kepadanya. Apa yang terjadi setelah itu? Mungkin sudah tahu semuanya. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari itu semua. Jamaah dirahmati Allah. Betapa pentingnya kita menjaga diri kita, baik itu lisan kita, menjaga hati kita, menjaga tangan kita untuk tidak menzalimi orang lain dengan apapun itu. Makanya kita, ketika ada yang berbuat tidak baik kepada kita, ya kita maafkan. Ada orang yang menuduh kita macam-macam, ada orang yang menghina kita, menjelekkan kita, menzalimi kita, maka satu kata, maafkan itu semua. Tapi berat Ustaz, maafkan. Itulah yang harus kita latih sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita balas keburukan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kalaulah kita memukul karena kita dipukul, apa bedanya kita dengan mereka? Bukankah orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan ciri-cirinya? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menjaga amarahnya dan bisa memaafkan manusia. Kalaulah ada orang memfitnah kita, adalah orang mencaci maki kita, lantas kita balas ini semua dengan hal yang sama, apa bedanya kita dengan mereka? Seorang mukmin, seorang muslim memiliki izzah bahwasanya dia tidak melakukan keburukan seperti keburukan yang ditimpakan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita harus menjaga diri kita agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Kalaulah kita bangkrut di dunia, perniagaan kita hancur, perdagangan kita selesai gulung tikar, usaha kita bangkrut. Kalau hanya orientasinya dunia, barangkali kita bisa berbenah lagi dan kita bisa bangkit lagi. Tapi kalau mengenai kebangkrutan akhirat, tidak ada obatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan pertolongan itu atau tidak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terjaga dari orang-orang yang bangkrut di dunia, bangkrut di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan untuk kita di dunia dan keberuntungan untuk kita di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.